selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vonilia Viola Jasta, NIM 20110417108, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, hari tanggal Selasa 10 Mei 2022. Dosen Adi Mursalim SEMM. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Jawaban pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari ruang kontrak perusahaan, tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan atau keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapat atau keuntungan. Analisis lingkungan bisnis adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk merenungkan atau memprediksi dampak pendapatan lingkungan bisnis dan perkembangan perusahaan. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Sebutkan bagaimana ekonomi sosial, hukum, politik, ekologi, dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis, dan berikan contoh terhadap penjelasan Anda. Jawaban, pada zaman modern sekarang ini, banyak manusia yang membutuh suatu alat bantu praktis untuk mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatannya. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjukkan kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Upaya yang dilakukan ini agar kita tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Bayangkan saja pada masa sekarang ini, dengan menggunakan teknologi manusia dapat berkomunikasi, mencari informasi, dan belajar di mana saja. Kemajuan teknologi yang telah tercapai sekarang ini benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, hampir setiap orang tidak bisa terpisah dari adanya teknologi. Terlepas ia atau tidaknya manusia membutuhkannya, teknologi akan terus berkembang dan terus berkembang. Bagaimana di mana depan nanti ya? Bisa dibilang sangatlah mungkin jika teknologi yang diciptakan ke depannya nanti akan mampu beroperasi dengan sendirinya melewati apa yang dipikirkan oleh manusia. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar? Strategi pasar adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkomunikasi untuk menemukan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilalui oleh strategi pemasaran. Strategi bukan pasar. Media juga memiliki peran dalam masalah non-pasar. Berikut ini adalah peranan media berita dalam masalah non-pasar: memberikan publik aktivitas, kelompok, kepentingan, dan penyebab rentan tentang masalah non-pasar. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Silahkan baca bab 1 dan bab 2 di buku analisis lingkungan bisnis dan buat ringkasan. Bacaan bab 1. Definisi lingkungan bisnis. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan, 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis, serta lokasi. Bab 2. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran
properti untuk mencapai kinerja yang unggul. Perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajer dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar, lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling berkaitan. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar. Di lingkungan non-pasarnya, perubahan itu dapat mengambil bentuk. Kita masuk ke soal nomor 5. Jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Jawaban: sosial media berkembang cepat dengan diiringi komunikasi bisnis sehingga dalam waktu singkat hal ini menjadi aspek penting untuk pemasaran digital serta memberikan keuntungan dan kemudahan yang digunakan untuk membantu bisnis online. Contoh media berita yang saya ketahui: Kompas, Liputan 6, Detik, Tempo. Perlu membangun kerjasama dengan media dengan tujuan menghasilkan berita yang baik dan bukan produk berita yang bermasalah atau hoak. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 6. Dalam menganalisis lingkungan bisnis, konsen 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 4I tersebut. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakterikan oleh 4I. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Interest kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Institusi didefinisikan oleh Douglas North 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat. Informasi berkaitan dengan resiko yang terkait dengan produk. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 7. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, bacaan bab 1, 2, dan 3 buku analisis lingkungan bisnis. 2. Pengaruh media berita bagi bisnis. 3. Media berita. 4. Ringkasan. Sekian dan terima kasih.